Selamat pagi, masih bersama saya Ibu Rohaya Sagala. Hari ini saya menyapa kalian untuk kita mulai pelajaran selanjutnya, yaitu di tata nama senyawa hidrokarbon. Sebelumnya, untuk tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna sudah saya jelaskan masing-masing beserta dengan rumus atau pola secara IUPAC. Nah, hari ini saya mau kamu lebih paham lagi perbedaan antara alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian saya juga mau kamu lebih paham lagi untuk tata nama senyawa yang berikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Jadi hari ini saya khusus combine untuk alkana, alkena, dan alkuna. Masing-masing kamu boleh ikuti penjelasan saya supaya lebih mahir. Nah, selanjutnya nanti beberapa struktur saya kasih kepada kamu sebagai kuis. Kamu tentukan nama. Harapan saya semuanya boleh ikut partisipasi dalam bagiannya. Oke, hari ini kita khusus belajar tentang penamaan alkana, alkena, dan alkuna sekaligus. Jadi saya paparkan struktur yang banyak nanti mewakili golongan alkana, alkena, dan alkuna. Nah, kita latihan bagaimana penamaannya, dan struktur yang saya paparkan itu adalah struktur yang tidak bercabang dan struktur yang bercabang. Bahkan struktur yang bercabang yang cabangnya lebih dari satu jenis. Oke? Nah, perhatikan untuk soal-soal yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, perhatikan untuk struktur yang ada di depan. Ini saya sajikan struktur, ya. Kamu boleh lihat yang pertama sekali, ya, ini ada ikatan rangkap 2. Oke, ikatan rangkap 2 berarti otomatis ini adalah golongan alkena. Itu dulu yang harus kamu pahami dalam sebuah struktur. Kemudian untuk penomoran, ya, ini katanya berikan nomor dimulai dari yang paling dekat dengan cabang, otomatis dari kiri. Ya, kalau dari kanan ini sudah terlalu jauh. Nah, ini rantai panjang, bukan rantai bercabang. Kalau saya ambil garis, ini tidak akan putus. Nah, jadi ini adalah rantai panjangnya. Semua C dapat garis sehingga tidak ada cabangnya. Oke, jadi penomoran saya mulai dari sini. Ini atom C nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Nah, tidak ada lagi cabang atau tidak ada C yang tidak mendapat nomor. Maka ini paling panjang adalah 5, kemudian golongan alkena, dan ikatan rangkapnya itu berada di atom C nomor 2. Apakah nama struktur ini berdasarkan keterangannya dan nomor posisi ikatan rangkapnya? Nama dari struktur ini adalah 2 pentena. Jadi 2 itu menyatakan nomor pada atom C yang melekat ikatan rangkap. Jadi 2 itu adalah nomor atom C yang melekat ikatan rangkap. Sebenarnya ini 2 dan 3, tapi diambil nomor yang paling kecil. Nah, jadi ini 2, kemudian pentena itu adalah golongan alkena dengan atom C sebanyak 5. Nah, kita masih berlatih untuk struktur yang seperti ini. Perhatikan struktur ini, ya, masih golongan alkena karena ada karena ada ikatan rangkap 2 di sana, namun ini sudah yang bercabang. Oke. Kemudian tujuan pertama kita adalah mencari rantai C yang paling panjang dan ikatan rangkap harus mendapat nomor. Oke, nomor dimulai dari mana? Berarti dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Maka kita mulai dari kiri. Saya tarik garis untuk penomoran nanti. Ini dia C. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini tidak garis terputus. Sehingga yang tidak dapat garis itu adalah cabang. Berarti saya tandai dengan bentuk lingkaran, ini adalah cabang. Sekarang kita berikan nomor. Ya, kita peroleh atom C terpanjang itu sebanyak
ini 1, 2, kemudian ini 3, next ini 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ada 7 yang terpanjang dan golongan alkena, berarti nanti nama panjangnya ini adalah heptena. Bagaimana penamaan struktur ini? Ingat, ini ada cabang. Jadi cabangnya ini CH3 maka namanya metil. Dan di sini juga ada cabang CH3 maka juga namanya metil. Lihat, penamaan umumnya adalah nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, kemudian nama rantai panjang. Maka nama dari struktur ini adalah 2,5-dimetil 2-heptena. 25 ini adalah nomor dari melekatnya cabang. Jadi di atom C nomor 2 dan di atom C nomor 5. Dimetil itu nama cabang. Jadi ada metil, kalau ada 2 metil, awalannya ditambah dengan kata di. Kemudian 2 di sini adalah posisi ikatan rangkap. Nah, ini ikatan rangkap melekat di nomor 2 dan 3. Jadi kita ambil nomor yang paling kecil. Heptena itu menunjukkan ikatan rantai panjang sebanyak 7 pada golongan alkena. Kita masih berlatih untuk struktur yang seperti ini. Jadi ini tetap struktur dari alkena, namun ada perbedaan kita temukan ikatan rangkap 2-nya ada sebanyak 2. Tetap kita tentukan rantai terpanjang, ya. Jadi kita tentukan rantai terpanjang, kemudian penomoran nanti dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap. Nah, kalau kita mulai dari kiri, berarti ikatan rangkap berada di posisi 1, 2. Tapi kalau kita mulai dari kanan, ikatan rangkap berada langsung di nomor 1. Maka penomoran harus kita mulai dari kanan. Saya tarik garis. Nah, ini adalah yang mendapat garis. Jadi penomoran dimulai dari sini. 1, dari kanan ya. 2, 3, kemudian ini 4, 5, kemudian ini 6. Paling panjang adalah 6, kemudian ada 2 ikatan rangkapnya ya, di nomor 1 dan nomor 4. Selanjutnya, atom C yang tidak mendapat nomor adalah cabang. Nah, ini adalah cabang. Jenis cabangnya adalah metil, di nomor 3. Maka, apakah nama struktur ini? Dari penjelasannya, kita sepakati nama struktur ini adalah 3-metil 1,4-heksadiena. Nah, 1,4 menyatakan posisi ikatan rangkap, kemudian heksena itu harusnya nama rantai panjang sebanyak 6 golongan alkena, tetapi karena 2 ikatan rangkapnya, maka diawali kata enanya itu diawali dengan kata di. Sekarang perhatikan lagi untuk soal seperti ini. Ya, ingat bahwasanya ikatan rangkap harus selalu mendapat nomor ya. Jadi kalau kita mulai dari sini, kemudian belok ke bawah dan ke kiri lagi, berarti kita peroleh ikatan rangkap nanti di nomor 2. Tapi kalau kita mulai dari bawah ini, naik ke atas, kemudian belok lagi ke kiri, nanti kita peroleh ikatan rangkap nomor 1. Maka yang paling dekat dengan cabang berarti kita mulai dari bawah kiri, naik ke atas, dan belok ke kiri. Saya tarik garis untuk penomoran yang akan kita berikan. Oke, nah jadi ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Berarti ikatan yang paling panjang ini adalah sampai pada 6. Selebihnya ini adalah cabang searah, ini juga cabang. Nah, jenis cabang ini namanya etil, sedangkan jenis cabang ini namanya propil.
Apakah nama untuk struktur ini? Coba perhatikan dengan penjelasan dan tata nama yang sudah dijelaskan, maka nama dari struktur ini adalah kita sebutkan dulu nomor cabang dan nama cabang. Tapi kalau jenis cabangnya berbeda, maka kita ikuti urutan alfabet. Jadi E dulu baru B, maka kita sebutkan dulu cabang etil, baru kemudian cabang propil. Nah, nama struktur ini adalah 2 etil, 3 propil, 1,4 heksadiena. Jadi 2 etil itu artinya ada etil menempel di atom C nomor 2. Ya, 2 itu artinya ada etil menempel di atom C nomor 2. 3 propil artinya ada cabang propil menempel di atom C nomor 3. Dan 1,4 heksadiena artinya ada ikatan rangkap 2 di atom C nomor 1 dan nomor 4. Kemudian hekse itu ada paling panjang, rantai panjangnya itu sebanyak 6. Sekarang kita coba lagi untuk mewakili struktur alkuna. Jadi di sini ada ikatan rangkap 3, sudah pasti ini alkuna ya. Nah, tetap kita harus cari dulu rantai terpanjangnya, kemudian kita usahakan posisi dari ikatan rangkap 3-nya atau alkunanya itu berada paling dekat dengan nomor yang paling kecil. Nah, contoh saya ambil seperti ini. Saya tarik garis dari sini, naik ke atas, nah kemudian menuju alkuna, next naik lagi ke atas. Nah ini garis tidak putus. Maka dari garis ini kita hitung paling panjang 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau boleh belok ke bawah. Sama ya posisinya, jadi ini paling panjang sama dengan 8. Penomoran dimulai, kita coba penomoran dimulai dari kiri, 1, 2, 3. Nah, posisi ikatan rangkap berada di nomor 3. Sekarang kalau kita coba dari kanan, 1, 2, 3, 4. Posisi ikatan rangkap nomor 4. Maka otomatis penomoran dimulai dari kiri. Ini 1, 2, 3, ini 4, 5, 6, 7. Oke, sorry ini 6 ya. Kemudian ini 7, ini 8. Nah, yang tidak dapat ikatan nomor ikatan itu adalah cabang. Jadi, saya tandai ini adalah cabang metil. Kemudian ini cabang, ini juga ini etil. Nah, ini cabang CH3, ini etil. Yang terakhir adalah ini. Ini juga cabang, yaitu etil. Jadi ada 2 jenis cabangnya, etil dan metil. Ini metil. Nah, apakah nama dari struktur ini? Ya, coba perhatikan, kita sebutkan nomor cabang dulu, kemudian nama cabang. Antara etil dengan metil, kita harus sebutkan etil dulu. Maka, nama dari struktur ini adalah 3, 6 dietil, 2, 7 dimetil, 4 oktuna. Jadi artinya ada cabang etil sebanyak 2 menempel di atom C nomor 3 dan nomor 6. Kemudian ada cabang metil sebanyak 2 menempel di atom C nomor 2 dan nomor 7. Nah, angka 4 ini menunjukkan ikatan rangkap 3 berada di atom C nomor 4. Kemudian oktuna ini adalah rantai C terpanjang sebanyak 8 golongan alkuna. Penamaan ini juga boleh berbeda ya kalau kita ambil dari jalan yang berbeda.
namanya menjadi 3 etil, 2 metil, 6 propil, 4 oktuna. Saya berikan tanda dengan yang berbeda warna. Kalau misalnya penomoran dimulai dari seperti ini. Kalian boleh ikuti, kemudian turun ke bawah. Jadi ini yang paling panjang sama-sama 8. Ya, saya kasih nomornya ini 1, 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, ini 8. Nah, cabang itu menjadi ini. Nah, ini disebut dengan propil. Selebihnya sama. Nah, nama untuk struktur ini adalah 3 etil. Nah, ini di nomor 3 ada etil. Kemudian di nomor 2 ada metil. Di nomor 6 ada propil. Kemudian 4 oktunanya sama. Saya ulangi, di atom C nomor 3 ada etil. Di atom C nomor 2 ada metil. Di atom C nomor 6 ada propil. Jadi ini langsung saya ambil propil karena C3H7. Kemudian 4 oktuna ini menyatakan posisi ikatan rangkap. Oke? Nah, contoh lain dari alkuna adalah sebagai berikut. Tetap kita cari yang terpanjang, jadi kemudian ikatan rangkap harus mendapat nomor. Jadi otomatis ini yang terpanjang, kemudian ini adalah cabang. Nah, kalau kita mulai penomoran dari kiri, ikatan rangkap berada di nomor 1. Kalau kita mulai dari nomor kanan, dari sebelah kanan ikatan rangkap tetap nomor 1. Tapi ada yang unik dengan posisi ini. Kalau seperti ini, kita kembali dengan posisi cabang. Kalau kita dari kiri, posisi cabang itu berada di nomor 4. Tapi kalau kita mulai dari kanan, posisi cabang berada di nomor 3. Apakah nama dari struktur yang ditampilkan? Maka nama dari struktur ini adalah 3 propil 1, 5 heksadiuna. Atau saya buat penomorannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini adalah cabang. Yang mana jenis cabangnya ini adalah propil. Oke? Nah, ini adalah ya contoh yang terakhir. Jadi, kalian tidak temukan ikatan rangkap di sana menunjukkan bahwa struktur ini adalah golongan alkana. Jadi, semuanya hanya ikatan tunggal. Pertanyaannya masih sama, apakah nama dari struktur gambar berikut? Nah, jadi di sini kita tetap cari yang paling panjang, ya, walaupun tidak ada ikatan rangkap, tetap penomoran kita mulai dari yang paling dekat dengan cabang. Kalau kita ambil dari kiri, 1, 2, 3, kita ketemu cabang di nomor 3. Tapi kalau kita ambil dari kanan, 1, 2, 3, 4. Kita memiliki cabang di nomor 4. Maka otomatis penomoran harus dimulai dari kiri. Saya tarik garis ya. Saya tarik garis supaya nanti gampang untuk penomorannya. Jadi yang tidak kena garis itu adalah cabang. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8. Jadi yang paling panjang itu ya 8. Oke. Nah, yang tidak dapat nomor itu sudah otomatis cabang. Ini cabang. Namanya etil. Ini cabang. Namanya etil juga. Dan ini juga cabang. Namanya etil.
Next, cabang yang lain kita lihat. Di sini ada cabang namanya metil. Kemudian ini juga cabang. Jadi ini cabang di nomor 4. Ini cabang di nomor 4 ya. Semuanya menempel di nomor 4. Maka sekaligus kita langsung jadikan ini satu cabang. Ini satu cabang. C3H8. Jadi namanya ini adalah propil. Kemudian ini juga sama. Maka ini adalah propil. Sehingga nama dari struktur ini adalah ada 3 jenis ya cabangnya. Ada etil, metil, propil. Jadi penyebutannya harus dimulai dari alfabet, berarti E dulu, kemudian M, lalu yang terakhir adalah P. Sesuai nomor masing-masing yang telah ditentukan, nama panjangnya adalah 3, 4, 5, trietil, 3, metil, 4, 5, dipropil oktana. Sampai di situ penjelasan saya tentang combine dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Jadi semoga semakin mahir lagi dalam tata nama, dalam tata letak cabang-cabang atau substituen, atau pada pengenalan ikatan rangkap 2 dengan ikatan rangkap 3. Terima kasih atas perhatiannya. Harapan saya kamu boleh berpartisipasi dalam kuis. Bahkan harapan saya kamu boleh sukses dalam kuis dengan kemampuan kamu sendiri. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.